kasih, pujian ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita di dalam kehidupan ini menghadapi masalah, menghadapi persoalan, di dalam hidup kita ada sesuatu yang mungkin tidak gampang kita lalui. Tetapi ketika segala sesuatu itu kita hadapi, gimana saudara? Apakah kita masih tetap berkata, Yesus Tuhan kita itu mulia namanya, Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa, Dia tetap sama? Apakah kita hanya bernyanyi? Apakah kita hanya memuji Dia, berkata Tuhan Yesus tidak berubah? Apakah hanya di mulut? Atau memang kita mengakui itu? Atau bahkan kita berkata seperti tadi pujian, Dia sanggup, Yesus sanggup. Apakah itu kata-kata itu justru membuat kita hanya di mulut berkata mengakui Dia sanggup? Saudaraku, di dalam firman Tuhan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita lanjutkan ke ayat 9, dikatakan di ayat 9 itu, jangan kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Nah, saudara, ini di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah engkau masih mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sama? Bahwa Dia Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Di situasi yang tidak mudah. Atau justru kita berkata Tuhan itu sudah berubah, Tuhan itu tidak hadir saat saya susah gitu ya. Dalam situasi pandemi sekarang, apakah kita justru berkata, Tuhan di mana ya? Ini kan sekarang lagi susah, lagi banyak masalah, lagi banyak persoalan. Gimana ini? Saudara, bahkan di situasi ketika pengajaran palsu banyak datang. Gimana saudara? Apakah kita masih tetap berkata, wow, Tuhan itu tetap sama bagiku? Atau justru kita berkata karena banyak ajaran-ajaran yang baru datang membuat kita apa? Kita berkata, iya, ajaran yang baru ini yang benar. Tuhan itu gak adil. Nah, kenapa sampai sekarang masih susah? Udah sekian lama kok masih begini-begini aja hidup saya. Saudara, firman Tuhan ini di dalam Ibrani ini mengingatkan kepada kita, Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak boleh takut. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang membuat Dia berubah itu persepsi saudara dan saya. Itu pendapat saudara dan saya. Karena apa? Karena kita melihat roda kehidupan. Kita ketika susah, kita merasa Tuhan itu jauh sekali. Ketika ada pergumulan, kita merasa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak ada. Tetapi di sini justru dikatakan Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Penulis Ibrani dengan yakin berkata demikian karena apa? Dia yakin dengan iman yang dia percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah berubah. Yang berubah itu siapa saudara? Kita. Karena masalah kita berubah. Kita tadinya bilang cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan, kita mau rajin datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena kita lagi susah, kita ugal-ugalan, Tuhan itu gak adil. Atau karena hidup kita lagi aman, kita bilang, wih, gue bisa berjalan dengan sendiri nih. Akhirnya apa? Ya udah, kita lupain Tuhan. Saat susah baru datang sama Tuhan memohon, Tuhan tolong. Saudaraku, mari kita belajar untuk tidak berubah ketika cintamu mula-mula sama Tuhan begitu besar. Ayo, cintai Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan berubah kasih yang mula-mula itu. Saat engkau seperti jatuh cinta ya. Saat seperti jatuh cinta, pengen selalu bertemu, pengen selalu berkomunikasi, pengen selalu menjalin hubungan yang baik, pengen selalu ada bersama. Nah, begitulah kita sama Tuhan.
Jangan cuma di awal-awal kita kenal Tuhan, kita begitu rajin beribadah, melayani, memuji Tuhan, membaca firman, berdoa, dan segala macam melakukan yang benar. Tetapi ketika ada masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita setelah sekian lama, kita jadi ugal-ugalan, hangat-hangat kuku, kata orang zaman sekarang, saudara, gitu ya. Tetapi Tuhan mau kita apa? Kita tetap setia. Dia Tuhan yang setia, kita juga belajar untuk mengasihi Dia dengan setia. Dia tidak pernah berubah. Jangan kita karena ajaran-ajaran yang ada, kita menjadi lupa sama Tuhan kita. Karena situasi kondisi yang ada, kita lupa sama Tuhan kita, sumber segalanya di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari saya mengajak kita, Dia Tuhan yang sanggup menolong kita untuk tetap setia. Yang harus kita lakukan apa, saudara? Mari bersama-sama kita tetap datang memohon kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Solidio.